Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa mengikuti materi pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Misliah dan Ibu akan menggantikan guru mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk beberapa pertemuan yang akan datang. Kali ini kita akan belajar tentang konsep kepedulian sosial menurut Quran Surah Al-Kautsar dan Quran Surah Al-Ma'un. Adapun tujuan dari pembelajaran kita untuk memahami isi kandungan Quran Surah Al-Kautsar dan Quran Surah Al-Ma'un, menjelaskan pengertian kepedulian sosial dan mengartikan Quran Surah Al-Kautsar dan Quran Surah Al-Ma'un. Yang pertama, ada pengertian kepedulian sosial. Kepedulian sosial ini terdiri dari dua kata. Yang pertama peduli dan kedua sosial. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Sedangkan sosial memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan orang banyak. Selain itu, sosial juga dapat dimaknai sebagai masyarakat, lembaga, atau perkumpulan yang mempertemukan banyak individu yang saling berinteraksi dan melakukan kegiatan. Dalam kata lain, peduli adalah memperhatikan atau menghiraukan. Kepedulian adalah sikap memperhatikan atau menghiraukan urusan orang lain. Tapi ini bukan berarti mencampuri urusan orang lain. Lebih dari itu, ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan yang baik. Selanjutnya, Surah Al-Kautsar dan Al-Ma'un tentang kepedulian sosial. Di sini ada surah Al-Kautsar yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Di surah Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat, dan surah Al-Kautsar ini termasuk dalam surah-surah Makkiyah. Surah ini menggambarkan tentang anugerah Allah berupa kebajikan yang melimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun isi kandungan surah Al-Kautsar sebagai berikut. Ayat 1 menerangkan tentang nikmat Allah yang melimpah yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad. Nikmat yang melimpah itu disebut Al-Kautsar. Ayat 2 menerangkan tentang 2 perintah kepada Nabi Muhammad khususnya dan umat Islam pada umumnya, yaitu perintah melaksanakan sholat dan berkurban bagi yang mampu. Melaksanakan perintah ini adalah bukti rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ayat 3 menerangkan perihal orang yang membenci Nabi Muhammad, dan kebencian ini akan mengakibatkan terputusnya mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Al-Quran Surah Al-Ma'un tentang kepedulian sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat
yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Di ayat ini kita bisa melihat dari ayat 1 sampai 3 dia menjelaskan tentang pendusta agama, dan pendusta agama ini adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan enggan memberi makan orang-orang miskin. Ayat 4-7 menjelaskan tentang perihal orang-orang yang melaksanakan sholat tapi mendapatkan celaka. Kenapa celaka? Itu karena mereka lalai atau mengabaikan waktu sholat, dan orang yang melalaikan sholat termasuk ke dalam pendusta agama. Di samping itu, surah ini juga menjelaskan tentang sifat ria atau orang-orang yang berbuat baik demi memperoleh pujian dan sanjungan dari orang lain. Orang yang ria ini juga termasuk pendusta agama karena ia sama halnya telah menyekutukan Allah. Dari surah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita sebagai umat muslim tidak boleh menjadi seorang pendusta terhadap agamanya sendiri. Ciri-ciri seorang pendusta itu antara lain yang menghardik anak yatim, menyia-nyiakan anak yatim, enggan memberi makan orang miskin, padahal kita itu mampu. Lalu kita melalaikan kewajiban sholat kita, diantaranya kita tidak memperhatikan kebersihan dari pakaian dan tempat sholat kita, dan bisa juga kelalaian kita dalam memperhatikan waktu sholat. Kita melambat-lambatkan waktu sholat, itu juga termasuk lalai. Selanjutnya ada contoh kepedulian sosial dan dampak dari kepedulian sosial itu sendiri. Yang pertama, sikap membantu sesama yang kesulitan. Dampaknya, beban orang yang kesulitan itu akan berkurang. Contohnya, jika ada teman kita yang kesusahan dalam mengerjakan soal atau memahami tentang materi pelajaran, kita bantu untuk menjelaskan agar dia lebih memahami. Itu termasuk dalam kepedulian kita terhadap teman. Yang kedua, contoh sikap membela sesama yang benar. Dampaknya, orang yang benar namun disalahkan itu akan mendapatkan haknya kembali, hak tentang kebenarannya dia. Yang ketiga, bekerja bakti bersama tetangga. Dampaknya, lingkungan sekitar kita akan bersih dan indah, dan silaturahmi kita kepada tetangga akan berjalan dengan baik. Keempat, contohnya mengadakan bakti sosial. Dampak dari bakti sosial ini, orang sekitar kita akan terbantu, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang membutuhkan. Dengan adanya bakti sosial akan terbantu. Yang kelima, tidak mengejek sesama dan berteman dengan baik. Dampaknya, teman tersebut akan senang dan kita akan mendapatkan teman yang baru. Dan banyak lagi contoh-contoh kepedulian sosial di sekitar kita. Entah itu kepedulian sosial yang pedulinya besar atau hal-hal kecil seperti itu. Mungkin materi kita pada minggu ini sampai di sini dulu. Sampai bertemu di materi selanjutnya tentang hadis tolong menolong dan mencintai anak yatim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.